Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rizal dari jurusan S1 PJJ Akuntansi dengan NIM 230301010077. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang saya sudah buat, yaitu dengan judul Activity Based Costing. Dari latar belakang activity based costing ini adalah dalam dunia usaha dan industri, informasi biaya memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Sistem perhitungan biaya tradisional seringkali dinilai kurang akurasi karena membebankan biaya overhead hanya berdasarkan satu dasar pembebanan, seperti jam kerja langsung atau unit produksi. Kondisi ini menyebabkan distorsi biaya produk, terutama pada perusahaan dengan variasi produk dan aktivitas yang kompleks. Activity Based Costing atau ABC hadir sebagai alternatif sistem penentuan biaya yang lebih akurat. Sistem ini menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya, sehingga pembebanan biaya dapat mencerminkan konsumsi biaya yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, proses implementasi, serta keunggulan dan kelemahan Activity Based Costing menjadi sangat penting bagi mahasiswa akuntansi maupun praktisi bisnis. Selanjutnya, dalam Activity Based Costing ini mempunyai rumusan masalah yang mana ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Activity Based Costing. Yang kedua adalah proses implementasi Activity Based Costing. Dan yang ketiga adalah contoh penerapan Activity Based Costing dalam suatu kasus. Pengertian Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing merupakan sistem penentuan biaya yang membebankan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut. Dalam sistem ini, aktivitas dianggap sebagai penyebab utama terjadinya biaya. Sedangkan produk atau jasa merupakan biaya yang mengonsumsi aktivitas berbeda dengan sistem biaya tradisional yang menggunakan satu cost pool. ABC menggunakan beberapa cost pool sesuai dengan jenis aktivitas yang ada di perusahaan. Dengan demikian, pembebanan biaya menjadi lebih akurat dan relevan. ABC menjadi alat yang penting dalam memahami struktur biaya. Struktur biaya suatu perusahaan dengan lebih rinci dan akurat. Landasan teori ABC melibatkan beberapa konsep utama. Activity Based Costing pun hadir sebagai alternatif sistem penentuan biaya yang lebih akurat. Sistem ini menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya, sehingga pembebanan biaya dapat mencerminkan konsumsi biaya yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, proses implementasi, serta keunggulan dan kelemahan Activity Based Costing atau ABC menjadi sangat penting bagi mahasiswa akuntansi maupun dalam dunia usaha dan industri. Informasi biaya memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Sistem perhitungan biaya tradisional seringkali dinilai kurang akurat karena membebankan biaya overhead hanya berdasarkan satu dasar pembebanan seperti jam kerja langsung atau unit produksi. Kondisi ini dapat menyebabkan distorsi biaya produk. Selanjutnya, proses implementasi Activity Based Costing atau ABC. Implementasi Activity Based Costing dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan, menentukan tujuan penerapan sistem ABC, mengidentifikasi aktivitas utama yang menimbulkan overhead, menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas terkait, menghitung biaya overhead yang dibebankan pada setiap objek biaya, menghitung total biaya untuk setiap objek biaya, menggunakan informasi ABC sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Standar costing memungkinkan perusahaan untuk memprediksi biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Dalam standar costing, biaya standar ditetapkan untuk biaya elemen, biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Standar biaya ini biasanya didasarkan pada pengalaman sebelumnya, analisis teknis, atau standar industri. Setelah standar biaya ditetapkan, perusahaan kemudian memproduksi barang atau jasa dan biaya aktual dicatat. Metode ini dilakukan dengan menetapkan standar biaya untuk setiap elemen produksi, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dari biaya overhead pabrik. Standar biaya ini ditetapkan berdasarkan biaya yang wajar untuk proses produksi tertentu.
Dalam activity based costing ini juga mempunyai kelemahan, begitu juga keunggulan. Yang pertama adalah keunggulan. Activity based costing memiliki beberapa keunggulan tersendiri, yaitu menghasilkan informasi biaya produk yang lebih akurat, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, memberikan perhatian pada seluruh aktivitas perusahaan, lebih fleksibel dalam menelusuri biaya ke berbagai objek biaya. Yang mana selanjutnya adalah kelemahan dari activity based costing adalah memiliki kelemahan. Yang pertama adalah proses implementasi cukup kompleks, tidak semua biaya dapat dialokasikan secara tepat berdasarkan hubungan sebab atau akibat, terutama biaya pada tingkat facility sustaining. Di sini saya memiliki contoh kasus penerapan activity based costing, yaitu yang mana ada ketiga orang bapak, ya yang pertama adalah Bapak Tirta, yang kedua adalah Bapak Raffi, dan ketiga adalah Bapak Putut. Dari biaya makanan ketiga bapak ini memiliki 400.000, 600.000, dan 200.000. Dari biaya makanan dan minuman yang seharusnya dibayar oleh ketiga karib tersebut, jika kita menggunakan metode rata-rata, apakah ada yang membayar lebih banyak atau yang lebih sedikit dari sesungguhnya mereka konsumsi? Nah, di sini contoh kasus penerapan activity based costing yang diperlukan. Dari yang pertama adalah biaya rata-rata yang ditanggung, sama dengan total biaya makanan atau minuman plus jumlah orang. Dari total ketiga makanan tersebut, biayanya adalah 1.800.000 dibagi 3 orang, yaitu per orang memiliki 600.000. Dari pembayaran Bapak Tirta ini, dia membelanjakan biaya makanan adalah sekitar 600.000 rupiah, yang mana Bapak Tirta kurang bayar 100.000. Yang kedua adalah Bapak Raffi, lebih bayarnya 200.000, dan Bapak Putut kurang bayarnya 100.000. Kesimpulan ini merupakan sistem penentu biaya yang membebankan biaya berdasarkan aktivitas penyebab biaya. Sistem ini mampu menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, penerapan ABC sangat bermanfaat bagi perusahaan dengan aktivitas yang kompleks dan beragam. Dan juga disarankan untuk mempertimbangkan penerapan activity based costing guna meningkatkan akurasi informasi biaya. Selain itu, diperlukan kesiapan sumber daya dan sistem informasi agar penerapan ABC dapat berjalan secara optimal. Sekian presentasi dari saya, semoga dari presentasi ini bisa menjelaskan dikit dan banyaknya mengenai activity based costing. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.